والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hamdan dzikri sholihin tatanazzalu rahmatur rahmatil ghaffar. Ketika kita mengisahkan orang-orang saleh waliullah, maka Allah akan menurunkan rahmat. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pemaaf akan menurunkan rahmat kepada kita. Allah yang bersifat Rahman akan merahmati kita. Mengisahkan orang wali, apalagi yang kisahkan adalah pemimpinnya para wali. Yang pertama kutub atau memegang kutub kadadain adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan yang mempunyai akhlak yang sempurna, yang wajahnya cantik, kemudian akhlaknya mulia, dan diberikan oleh Allah keistimewaan dengan diberi gelar Az-Zahra. Az-Zahra adalah An-Naqiyah. An-Naqiyah itu bahasa kitanya perempuan yang suci. Jadi Fatimah Az-Zahra selama hidup beliau tidak pernah haid satu kali pun. Kalau bibinian kan rata-rata haid, rata-rata haid. Tapi Fatimah Az-Zahra tidak pernah haid seumur hidup beliau. Munnya bibinian nih kada haid, kada payu lagi, apa ngarannya tuh? Soptek kan ngarannya tuh, kada payu. Fatimah Az-Zahra diberi keistimewaan oleh Allah, kada pernah haid. Kenapa kada pernah haid? Supaya waktu sidin banyak hanya beribadah kepada Allah. Karena beliau bukan perempuan sembarangan. Sayyidatu Nisa'il Alamin, pemimpin segala perempuan, baik di dunia maupun di akhirat. Pemimpin para perempuan beriman di dunia sampai ke akhirat adalah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra yang ketika Rasulullah rindu hendak mencium bau surga, maka beliau menciumlah Fatimah. Kenapa? Karena bau harumnya batang tubuh Fatimah itu keluar aroma bau surga. Makanya Nabi bila rindu bau surga dicium sidin Fatimah. Rasul katanya mencium di sini. Jadi kenapa kita nang bapak-bapak ini mencium anak kita nang sudah ganal-ganal, nang sudah belaki, sekalipun kita cium di sini, cium. Tanda kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Kenapa jadi bau surga maksudnya? Karena ketika Khadijah hamil dibawakan buah-buahan dari surga, sehingga Fatimah lahir dalam keadaan mengeluarkan aroma surga awal sini. Kemudian Fatimah Az-Zahra juga adalah seorang perempuan yang jalannya paling mirip dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan, seorang istri yang sangat-sangat bakti kepada suami, yang tidak pernah berkata kasar kepada suami. Pada beberapa waktu yang lalu kita pernah kisahkan ketika Nabi masuk, Fatimah itu sedang menangis. Kata Rasulullah, ya Fatimah, apa yang menyebabkan kau menangis? Kata Rasulullah, kata Fatimah, ini penggilingan jantung yang menyebabkan ulun menangis. Dilihat tangan Fatimah ini kuluk manatup-latup berpecah-pecah. Kenapa? Ketukang menggiling gandum lawan mengangkat banyu, mencibuk banyu. Pian kalau bibinian bahari kita apa nama umpak tuh ngarannya tuh? Dragun. Ya Allah, ibu-ibu zaman ulun lagi halus tuh mah dragun mau umpak. Canang bawa bulik, jauh bawa bulik nih. Hari-hari digawe kenapa tetapas ke dragun juga. Maisi gumbang ki bahari gumbang ngarannya deh. Gumbang tuh cakwe ini nang kayak tajau gitu deh. Bahasa Indonesianya apa gumbang tuh? Kayak tong itu apa? Kendi modelnya dari kanal dingin dia dalam gumbang tuh. Kalau kita minum gumbang nang asli itu kalau ini siang-siang tuh asal banyak es dingin. Asal gumbangnya tertutup juga, mat dinginnya.
pas mandi subuh mandi banyak kumbang taruhan ulun sempat tuh besi kumbang itu ulun hanya kawin sebelum ke Samarinda itu kumbang itu kan ulun isi banyu itu dragun Fatimah isi banyu pecah sih menggiling gandum seorang pecah ya Fatimah kenapa kau menangis kata Rasulullah wahai Rasulullah tolong sampaikan kepada Sayyidina Ali kada mau sih kepada langsung kada mau Fatimah obahnya kada mau sini gak ada belum laki tolong mencarikan ulunnya pembantu tangan ulun pecah-pecah kata Rasulullah wahai Fatimah duduk Fatimah Rasulullah peganglah penggilingan gandum bismillah maka penggilingan gandum ini menggiling gandum seorang sambil menggiling sambil membaca tasbih dengan berbagai macam logatnya dibacanya tasbih sampai habis gandum digilingnya kemudian penggilingan gandum yang terbuat dari batu itu berkata ya Rasulullah adakah lagi yang bisa ulun giling kata Rasulullah cukup ya Rasulullah seandainya engkau suruh ulun menggiling dari barat sampai ke timur gandum di seluruh bumi ini ulun giling karena ulun takutan masuk neraka karena dalam ayat Al-Quran fattaqun naran allati waquduhan nas wal hijarah takutilah neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ulun takutan wahai Rasulullah tak masuk penghuni neraka ya Rasulullah abasyiri ya hajar bergembiralah wahai batu inti min ahlil jannah anti min ahlil jannah engkau termasuk penghuni surga engkau akan menjadi salah satu batu istana Fatimah dalam surga bahan bangunannya batu itu tadi. Kemudian Rasulullah membelai lembut kepala Fatimah ya Fatimah ketahuilah bahwa setiap engkau memasak maka setiap biji gandum kalau kita di sini beras itu satu kebaikan satu biji beras lebihan satu kebaikan gasan bibinian sekali memasak sepanci itu ribuan beras ribuan kebaikan dapat pahala bibinian makanya mun kawat pian biar manukar kawarung berasnya nasinya bemasak kenapa bijinya tuh nak bijinya bukan dihitung sepanci tiap biji beras dihitung apalagi di rumah orangnya 25 sampai memasak berapa banyak banget ya dinasihati lagi oleh Nabi bahwa seorang perempuan apabila berkeringat dia waktu memasak maka Allah ampuni 1000 kesalahan Allah angkat 1000 derajat berpaluh pian baharaguan tapaluh bibinian karena apa jadi tapaluh karena sambil manyang iwak sambil manyayur sambil masuk piring limbui paluh apalagi musim panas nih biar lu terasa kalau sudah jam 10 tuh mau panas menyangap pian majarujuhan paluh bibiniannya gastar rimbus paluh maka itu menjadi penyebab bahwa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perempuan yang menyisir rambut anaknya diberikan pahala yang besar oleh Allah. Meminyak rambut suaminya, meminyak rambut anaknya diberikan pahala yang besar. Menyiapkan tempat tidur diberikan pahala yang besar. Banyak keutamaannya, banyak diberikan pahala. Bahkan mencuci pakaian pun itu diberikan oleh Allah dalam pahala akan sekira gananya. Tetap pas. Makanya mohon awak tahan aja, kuat aja, kada usah laundry. Mohon maaf karena ada bisa laundry, bukan kadang memayukan kan. Artinya kalau hamam gak bisa orang mengucap seorang, apalagi ada mesin cuci ya, gak bisa orang aja. Bini ulun tuh kada pernah mau ulun laundry kan. Bila awaknya kena garing ulun laundry aja sudah kada usah aja. Kenapa ya kada mau karena pahalanya ulun kada dapat. Laundry. Tapi mau kalau laki yang membantu mau kita kada awal kan menurun nancak yang membantu bilanya bila udah teratas sebelum berjemuran biasanya kayak gitu membantu ibunya itu berjemuran. Ada juga pernah ke rumah Habib datang ngomong mama guruin aja duduk duluan lah rumah nonton gawian ya
pagawin yan lihat cuma tatapasan betuyok sudah tatapas sudah ambil lalagian sih na habib pulang tatapas sih belum gue jama ambil sebuting barang gawian belum ambil kasihan na kebanyakan gawian nah siang. Nah jadi Fatimah Az-Zahra pian lawan laki bakti benar. Kada pernah sarik lawan laki. Ingat kita dulu pernah mengisahkan. Waktu Sayyidina Ali sampai ke rumah beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam rumah tuh ada Salman Al-Farisi. Kemudian Fatimah lagi merajut kain menggawiakan ampun Salman Al-Farisi. Nah, setelah dikasihkan kain kepada Salman Al-Farisi dibayar. Siti Fatimah putri Rasulullah mengambil upah menenun lah ma'ayang menenun kain mengambil upah sih. Kemudian Sayyidina Ali berucap, wahai istriku, adakah yang bisa kau sajikan untuk suamimu? Kata-kata Sayyidina Ali itu halus kepada istrinya. Adakah yang bisa dimakan? Ujar Fatimah, mohon maaf abahnya, ini kebetulan kita di rumah lagi kosong, lagi habis. Nah ada ini bang, nah ada 6 dirham diberiakan oleh yang diberi oleh Salman Al-Farisi tadi. Kata Sayyidina Ali, gasan apa itu? Gasan makan anak kita, nukar tepung, gasan murah rote. Kata Sayyidina Ali, sini aku aja nang belanja ke pasar. Lalakian jangan gengsi belanja ke pasar. Jadi bila bini kita kata-kata kita nang belanja nukar iwak, nukar sayur, kita nang mencari lauk gasan makan, jangan gengsi, berangkat aja. Apalagi kalau kita berangkat seorang, kau milik. Nah kemudian Sayyidina Ali sampai di pasar, ada yang berucap, siapa yang hendak menghutangi Allah Ta'ala dengan hutangan yang baik, maka Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Artinya bahasanya siapa yang bersedekah dibalas oleh Allah dengan balas yang berlipat ganda. Sayyidina Ali langsung beriakan 6 dirham naga sedekah. Lalu Sayyidina Ali pulih. Sayyidina Ali masih jauh beberapa puluh meter, Fatimah sudah titik baju mata, titik. Sampai ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa engkau menangis wahai istriku? Ulun melihat tangan pian kosong, ulun menangis. Itu kan, mohon maaflah, duitnya tadi ku sedekahkan. Bujur pian abahnya, bagus benar pian. Alhamdulillah. Maka duit habis, baras habis saya kata. Maka kalau pian besi duit 60.000, pian suruh laki nukar baras sampai ke pasar dia sedekahkan, boleh kada baras. Maka jam 11 bemasak belum, kira pian mau ucap bagus benar abahnya. Kira kayak itulah. Berat. Tapi Rasulullah, masya Allah. Sayyidina Ali, masya Allah, lawan Fatimah mau ucap bujur dan abahnya. Nah, akhirnya Sayyidina Ali berucap, wahai istriku, aku hendak ke rumah Rasulullah. Silahkan wahai suami. Karena ada ribut. Makanya dalam rumah tangga itu jangan ketujuh ribut. Orang rumah tangga itu ribut, ada perejakian. Bakalahi terus ada perejakian. Jangan biasakan kita seminggu bakalahi, sebulan sekali bakalahi, bila bulan Tuhan bakalahi, masalah sedikit bakalahi. Bini kepada sang mula sambal bakalahi, laki mengunjung kalau kulihan bakalahi. Ya laki akhirnya kadang dibuli kalau mengunjung menukar dulu sih mencari. Ulun pernah kisah ulun dua yang mengunjung undang. Kalau kulihan ulun tukarakan gue sewajar mengkenal tuh bini ulun udah mengkenal tuh. Jadi ulun bawa ke rumah. Soalnya bini ulun tuh melihat, wah banyak kuliah. Alhamdulillah, besok mengunjung pulang lah. Dalam hati kuning di menukar. Dikira dapat dijadiin kalau kuliah saya ikut.
Jangan dibiasakan berkelahi. Sayyidina Ali Rasul awan Fatimah karena pernah berkelahi. Pernah berkelahi.